sudah menyelamatkan kami, penyertaan-Mu yang selalu dalam kehidupan kami mensyukuri itu. Kalau pada pagi yang teduh ini kami boleh bersekutu kembali di kediaman-Mu ini, di rumah-Mu ini. Biarlah kami boleh terus diperlengkapi oleh firman Tuhan, itu boleh memampukan kami Tuhan untuk boleh memahami akan kebenaran-Mu, menghidupi bahkan melakukan itu dalam semua kegiatan kami. Perlengkapi kami dengan roh yang daripada Tuhan itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, juga bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah ini dari kediaman kita masing-masing. Firman Tuhan di minggu hari ini, Minggu Quasi-Monogeniti, setelah kita merayakan Paskah, saya akan bacakan dari Kisah pasal 9, Kisah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita dalam satu tema berubah oleh perjumpaan dengan Yesus, ya, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Nah, sebenarnya perjumpaan ini 5 tahun yang lalu itu sudah begitu cukup kita kenal, bahkan kata ini begitu familiar, ya. Bagaimana kita bisa memaknai setiap perjumpaan-perjumpaan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika gereja-gereja modern, ya, tanda kutip gereja-gereja modern, semakin semakin keengganan, ya, semakin enggan bicara soal pertobatan, ya, dan itu bisa kita rasakan sekarang ketika gereja-gereja yang tanda kutip modern mengklaim, bahkan gereja-gereja suku juga mencoba ikut-ikutan mengklaim seakan-akan dia lebih rohani daripada yang lain, karena volume ibadahnya lebih banyak, jam-jam doanya lebih banyak, kemudian mengklaim bahwa dia lebih rohani daripada yang lain. Ada seorang psikomodern mengatakan seperti ini, justru di tengah-tengah klaim yang mengatakan bahwa pertobatan itu seakan-akan soal satu keengganan, ya, seakan-akan gak perlu lagi untuk bertobat karena sudah mengklaim diri seakan-akan dia lebih rohani daripada yang lain. Ada seorang psikomodern mengatakan justru dia menekankan kembali dalam istilah yang berbeda, ya, soal tobat ini, dalam istilah yang berbeda, bahkan di mana peran Allah kemungkinan bisa kehilangan, di mana peran Allah bisa kehilangan. Nah, jadi seorang psikomodern mengatakan, dia katakan seperti ini, tindakan manusia dituntun apa yang ada di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar, yaitu naluri.
Itu yang lebih dominan, menuntun, naluri, insting. Oleh karena itu, soal kejar kesenangan, kejar kenikmatan, bahkan tidak peduli itu sesuatu yang salah atau benar. Karena tadi yang saya katakan itu, dia mengklaim dia sudah lebih rohani daripada yang lain. Ya. Nah, salah satu perintis psikomodern itu Sigmund Freud. Dia katakan itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan yang ada pada alam sadar manusia tadi itu. Jadi ada alam bawah sadar, ada alam sadar manusia. Apa yang disebut itu kalau alam sadar itu super ego yang justru sangat peduli dan peka pada nilai-nilai yang benar, yang sangat peka dan peduli pada nilai-nilai kebaikan. Jadi kemudian alam bawah sadar tadi itu, naluri insting tadi itu, dia debat dengan alam sadar, yaitu super ego tadi. Nah kemudian mau tidak mau manusia terganggu, manusia memasuki satu kehidupan yang tidak nyaman. Nah, ini banyak kita temukan sekarang. Banyak kita temukan sekarang. Pribadi-pribadi yang jadi hidupnya itu jadi arena antara alam bawah sadar dan alam sadar. Dengan mengklaim diri tadi itu dia lebih rohani daripada yang lain. Banyak sekarang. Konflik ini bisa diatasi dengan dari dua cara. Ada satu cara tadi antara konflik alam bawah sadar dan alam sadar itu, ada satu cara dari dua cara, yaitu ketika sisi yang baik ditekan habis, bahkan dilupakan, dan dikuasai sisi yang buruk. Jadi kuasai sisi yang buruk, sebaliknya yang buruk dikuasai dan dikendalikan sepenuhnya oleh yang baik. Supaya kita lebih fresh dulu yang hidup ini kan. Ketika kita mau tapasobbu, debat konflik hidup kita ini antara alam bawah sadar dan alam sadar. Oleh karena itu memang tentu yang pertama kita tidak akan pilih, jangan dipilih ya. Ketika alam bawah sadar tadi, naluri insting, bahkan tidak peduli soal benar atau salah, ya. Ketika itu dipilih oleh manusia, manusia akan merosot, bahkan maaf, dia bisa seperti hewan. Sepenuhnya dikuasai naluri, dikendalikan. Nah kemungkinan yang kedua, proses berbalik, itu yang dikendalikan alam sadar tadi, proses berbalik, proses reedukasi, reorientasi, readaptasi, reintegrasi. Jadi proses berbalik tadi ini akan melahirkan manusia yang selalu merindukan kebahagiaan, ketenangan. Ini sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu, baik di tingkat orang muda, di tingkat ibu-ibu dan di tingkat bapak-bapak, apalagi di tingkat lansia. Kemungkinan ketika dia memasuki proses berbalik tadi itu, reedukasi sampai reintegrasi, dia akan tetap bagaimana merindukan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan ini. Nah, Yesus sebut ini pertobatan, metanoia. Jadi ada juga istilah selain metanoia ada epistrope, ya. Metanoia, proses berbaliknya manusia dalam arti mental spiritual kepada yang lebih baik dan lebih benar. Metanoia atau epistrope. Itu juga bisa menjadi satu faktor pendukung untuk memasuki satu tobat. Nah, walaupun Bapak Ibu, kita telisik dulu ya, ayat 1 sampai ayat 6 ini, saya mau bawa kita kembali ya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Ini kemungkinan bukan penglihatan tapi penampakan. Ya. Tapi seandainya kita punya waktu untuk mendiskusikan ini ya. Ini kemungkinan bukan penglihatan tapi penampakan. Ketika Yesus yang sudah bangkit bicara, nah kemudian diselubungi oleh cahaya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Saulus pastikan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ketika Yesus tegur dia, ya, isi Yesus ibana marhiti alai daktar bahe di mana. Dia gak mampu lihat cahaya itu. Ya. Memang tadi malam saya coba mencari beberapa literatur bagaimana luar biasanya cahaya ini. Ya. Bagaimana luar biasanya. Apakah ini pada tingkat yang lebih tinggi gitu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, kita nggak usah memberikan banyak waktu kita kepada soal proses ya. Walaupun kadang orientasi proses itu perlu supaya kita mampu menjadi pribadi yang bersyukur ya. Soal proses tadi bagaimana cahaya itu kemudian, tapi yang pasti dia dibutakan, ya, dan itu diyakini satu perjumpaan gitu kan, ya perjumpaan. Nah memang kita pastikan saudara-saudara, hidup tidak cuma butuh perubahan, tapi pertobatan. Jadi jangan pernah secepat mungkin mengklaim bahwa perubahan, ya, tapi pertobatan. Karena ada tayangan anak-anak ya, saya lupa itu apa, berubah katanya. Anak-anak sering bilang gitu. Itu 3 atau 4 tahun yang lalu itu. Power Rangers ya. Nah, kalau Melotosukun, kalau kita tanya anak-anak, dia senang dengan film itu. Power Rangers, berubah katanya. Apakah itu metamorfosis, apakah kepompong, kupu-kupu dan. Tapi yang pasti, tapi ternyata bukan hanya perubahan, tapi sampai kepada pertobatan. Nah, rekomendasi daripada pertobatan itu, saya meminta seorang wanita ya, coba baca dulu Kisah pasal 2, ayat 37 sampai 38. Kisah 2, ayat 37 sampai 38. Silakan. Ketika mereka mendengar hal itu, lalu mereka bertanya pada Petrus dan Rasul-Rasul, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, makasih Ibu ya. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perubahan dan pertobatan. Pertobatan tidak mengarahkan kita ke bawah dalam arti realitas yang sejati. Ya. Itu asa memang molo tutoru de mana dalam hal realitas yang sejati muncul ya, muncullah kalimat yang sampai sekarang saya nggak suka kalimat itu. Buhaba henon, songoni majo. Jadi kepada naguda kalimat songonon alani ketidakmampuan memimpin. Buhaba henon, songoni majo. Aka pimpinan yang gudak songoni di zona aman. Gimana supaya semua bangsa ini senang sama saya katanya. Padahal ada satu literatur yang saya rekomendasikan cukup baik untuk Bapak Ibu baca. Pastikan bahwa tidak akan semua orang senang kepada Anda. Jangan paksakan supaya orang senang sama Anda. Supaya orang semua senang, itu gak mungkin. Jadi ada tipe manusia seperti itu, bohaba henon, songoni majo, mengambang. Jadi kalau Bapak Ibu cobalah datang lihat sungai,
Apa yang selalu mengambang? Udah jawab aja dalam hatinya ya. Apa yang selalu kalau di aliran sungai yang selalu mengambang? Gak jelas itu. Jadi ada tipe manusia begitu, tipe laron itu. Pertobatan tidak mengarahkan kita kepada realitas. Ya, yang saya katakan tadi, songoni majo. Tapi ke atas, ke Allah. Realitas memang perlu, bahkan kita harus perhatikan realitas, tapi jangan mengendalikan realitas. Jangan dikendalikan oleh realitas. Apalagi realitas yang sejati. Jadi ada persekutuan memang yang senang dipimpin oleh kepimpinan seperti ini, mengambang. Nggak mampu ngambil keputusan. Nah, memang saya katakan sama gereja kita kan, ini tipe pramuka ini. Tahu kan lagu pramuka kan? Di sini senang, di sana senang. Nggak boleh begitu. Anak-anak muda saya mau ajak kita untuk meninggalkan soal realitas yang sejati. Tapi ke atas, ke Allah. Dan jangan mau dikendalikan oleh realitas. Seorang ahli sejarah, ini Yuval namanya, Yuval Noah, dalam satu artikel dia, The World After Coronavirus, dia katakan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, dan diyakini manusia mampu bertahan. Tetapi dunia yang kita tempati ini pasti berbeda, pasti diubah. Memang badai ini akan pasti berlalu, manusia akan bisa bertahan, tapi dunia yang kita tempati pasti berbeda dan diubah. Ketika kita tidak memiliki ketidaksiapan, menjadi bagaimana? Nah ini kembali kepada kita, kalau kita nggak siap. Bahkan ketika kita harus mewarnai ketidaksiapan itu dengan mencoba untuk bersembunyi, itu sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika kita memiliki kesiapan, bahkan dengan ibadah, ya, dengan ada perubahan-perubahan, dalam semua perubahan, ini yang kita sudah memasuki tahun ketiga sekarang pandemi. Dalam setiap ya, perubahan-perubahan tadi, bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keadaan saat ini adalah hasil perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan orang muda yang ibadah sekarang online. Apakah Bapak Ibu ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan media online? Keadaan saat ini hasil dari perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bisa menikmati itu hasil dari perjumpaan dengan Tuhan, gak ada masalah. Tapi kalau memang kita tidak menikmati dan tidak melihat ada perjumpaan dengan Tuhan dengan media online itu juga kembali kepada kita. Karena memang semua harus diubah. Sambil kita coba akan pergumulkan tadi realitas yang sejati itu. Nah, di Roma 12, Roma pasal 12 ya, Paulus tekankan itu dan dia pastikan itu, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, dokimat sen ini, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kamu dapat membedakan, dokimat sen ini, dalam bahasa aslinya. Sesuatu yang tidak mudah untuk membedakan antara realitas yang sejati tadi itu, marboha bahenon, songoni majo, dengan pengendalian tadi itu. Ketika dia tidak mampu, bahkan ketika dia mampu untuk keluar dari zona aman tadi itu. Karena sekarang banyak orang-orang yang sudah menikmati zona aman itu, pribadi dan persekutuan. Dia gak mau keluar dari situ. Dia sudah menikmati realitas yang sejati itu. Banyak sekali sekarang. Berubahlah, mampu membedakan. Bapak Ibu, orang-orang muda, coba kita lihat ya, Saulus, seorang Farisi yang bersemangat, Filipi 3 ayat 5. Menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat katanya, hampir sempurna, Filipi 3 ayat 6. Sebelum perjumpaan, semua sudah
Mari kita lihat ayat ini ya. Sebelum perjumpaan, semua sudah direncanakan. Surat ekstradisi, jelas dan terukur, sistematis, surat kuasa, legalitas sudah dimiliki. Coba kita lihat ya, ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki, perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka, membawa mereka ke Yerusalem. Legalitas yang dia sudah pegang. Surat kuasa dari Imam Sanhedrin, yang memang di beberapa daerah di Yudea, legalitas surat kuasa ini masih memiliki kuasa dari pemerintahan Roma. Karena memang soal-soal agama, Romawi nggak begitu mau campur. Makanya Pilatus nggak menemukan apa sebenarnya kesalahan Yesus. Karena itu soal agama, dan itu bukan legalitas, itu bukan ranahnya Pilatus. Kita kemarin baru di peristiwa Paskah. Tetapi perjumpaan yang mengubah hidup, ini dia. Ya. Perjumpaan yang mengubah hidup, tadi soal terukur, sistematis, surat kuasa, legalitas. Ketika terjadi perjumpaan yang mengubah hidup, ya, bukan hasil yang memang kita yakini, bukan hasil usaha Paulus, bukan proses semata, ada kesadaran akan pribadi yang tidak lagi seperti pribadi sebelumnya. Kesadaran akan pribadi Yesus yang hidup di dalam perjumpaan itu. Ketemu dengan Yesus yang hidup di dalam perjumpaan itu. Sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita ibadah di sini, kita ibadah di mana aja, kalau enggak kita pastikan kita ketemu dengan Yesus, saya mau katakan tinggalkan ibadah itu. Ya. Dengan warta firman, perenungan firman, dengan doa dan nyanyian, kalau memang kita tidak merasakan pertemuan, perjumpaan dengan Yesus yang menghasilkan satu perubahan, komitmen, saya pastikan tinggalkan ibadah itu. Kalau enggak itu melahirkan satu proses dalam kehidupan kita. Tetap menjadi pribadi yang lama. Ya. Karena bukan hanya sekedar pertobatan, tapi perubahan. Walaupun sekarang banyak orang mengatakan ya bertobat katanya, tapi enggak ada perubahannya. Mari kita lihat kuasa kebangkitan Yesus yang mengubah, menangkap, mengenal suara, dan diubah. Bukan sekedar berubah. Bukan sekedar berubah. Nah coba kita lihat Paulus ini ya, sebelumnya dia kan Saulus dia. Saat ini kefanatikan yang membawa kepada kebencian itu dipertontonkan di tengah-tengah bangsa kita. Kefanatikan yang membawa kepada kebencian, bahkan membunuh yang tidak satu agama. Bagaimana dia menunjukkan kebenciannya ya. Coba kita lihat ya, kemarin-kemarin ketika dosen Undip, dosen IPB, dosen UI, dan kemarin itu dosen UGM ya, dari FMIPA, yang mengklaim diri seorang intelektual, juga enggak paham. Jauh dari kehati-hatian. Enggak paham. Jadi maaf Bapak Ibu, intelektual kita itu tidak menjamin kita untuk membawa kita kepada satu perubahan. Intelektual kita itu. Makanya ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, semua harus cerdas. Jadi nggak cukup hanya intelektual, emosinya juga harus cerdas, spiritualnya juga, kedekatannya, ya. Bahkan soal sentuhan, itu juga harus belajar kita. Kadang di situ banyak orang yang gagal, hanya mengklaim diri intelektual dengan strata, itu nggak cukup. Tapi memahami, itu dibutuhkan kecerdasan. Coba lihat kemarin di Garut ya Bapak Ibu. Mungkin kita baca berita itu ya. Seorang ibu berhuta soita teh. Dia mampu membunuh anaknya, dikasihnya jus dengan apa yang mencuci apa itu? Ya, deterjen.
Dia minumkan itu kepada anaknya, setelah anaknya mati, baru dia membunuh diri oleh karena tindakan suaminya. Halak Batak. Dan pesan terakhir dari istrinya itu dapat, biarlah kau senang dengan wanita itu, katanya. Coba kita lihat ya. Ibu-ibu kami sini dan bapak-bapak. Sebelumnya ada peristiwa juga gitu di daerah apa sana, daerah timur sana kan. Kemarin ada diskusi yang saya ikuti begini ya. Seandainya ya kalau kita bisa tetap dengan apa ya, dengan seperti itu, seandainya diskusi-diskusi kita ya, seperti kita sebagai gereja ya. Seandainya orang-orang gereja itu cukup bantu gitu. Dalam arti dibentengi firman, dibentengi teman-teman akan yang mengingatkan kita mungkin sebelum kita mengambil keputusan yang salah, kita akan diingatkan oleh teman gimana supaya sebelum kita mengklaim diri perjumpaan dengan Kristus, tapi kita juga bisa memaknai perjumpaan kita dengan teman-teman gitu. Artinya kalau saudara ketemu sama saya ketemu dengan saudara, maka itu akan menghasilkan satu perjumpaan yang kreatif. Jadi jangan nikmati satu perjumpaan yang tidak kreatif. Perjumpaan yang membawa kita ini larut ke dalam dosa. Ada perjumpaan yang selalu merekomendasikan dosa. Apa itu? Ketika perjumpaan Anda kerjanya hanya ngomongin orang. Itu gak kreatif. Tapi kita selalu bicarakan satu perubahan. Bisa ada faktor pendukung, bahkan hukum yang tidak hukum yang tidak seimbang sekarang itu akan tetap ditampilkan oleh dunia ini. Faktor pendukung, hukum yang tidak seimbang. Coba kita lihat sekarang kan soal apa yang kemarin di Ahok itu soal penistaan agama kan. Nah ketika itu harus menyentuh orang-orang yang percaya, itu enggak jujur itu. Tapi ketika itu menyentuh orang-orang yang percaya persoalan penistaan agama, itu bisa klaim 10 tahun, tapi kalau kepada kawan-kawan yang lain itu bisa mungkin hanya 3 bulan dan lain sebagainya. Nah itu dipertontonkan sekarang. Nah, oleh karena itu memang mari kita nikmati perjumpaan itu supaya kita ditegur gitu. Supaya kita, walaupun kadang kita nggak bisa melihat karena cahaya itu begitu silau, tapi kita akan tetap menikmati perjumpaan itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, di ibadah pagi ini, bangunlah perjumpaan itu. Ini yang sekarang kurang gitu kan. Dalam satu perenungan, baca firman Tuhan, merenung gitu kan. Ya. Saya mau ajak kita untuk memasuki satu perubahan yang seperti itu. Supaya lebih banyak waktu untuk membaca, kemudian Tuhan ngomong apa sih? Tuhan mau bilang apa sih dengan firman ini, dengan teks ini, dengan renungan ini? Nah itu akan begitu kita nikmati. Begitu kita nikmati, saya pastikan itu. Kemudian kita mengambil waktu untuk lebih banyak mendengarkan daripada didengarkan gitu. Ini perjumpaan yang kita lihat dalam pribadi Paulus, sampai dia akan bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Ya. Bahkan kita pastikan ya, di kisah sebelumnya dia hadir dalam peristiwa Stefanus. Soal intelektual dia nggak ada beda sama Stefanus. Tapi dia hadir di situ. Saya katakan tadi kan, hampir tidak ada yang membuat dia untuk didebat. Dia mampu semua. Tapi ketika ditangkap Yesus, dia mampu untuk tinggalkan itu semua. Di hata-bata hidup mana? Siswa ada. Luar biasa itu. Nggak semua kita mampu untuk meninggalkan soal masa lalu ya. Bahkan ada orang yang cukup larut dan terbawa arus dengan soal-soal masa lalu itu, sehingga dia nggak mampu melihat ke depan jauh. Padahal dia akan jalan ke situ, tapi dia selalu diikat oleh soal-soal yang belum selesai ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, bangunlah perjumpaan itu, supaya kita bisa melihat hal-hal yang baru yang akan Tuhan berikan. Dia akan perlengkapi kita dengan kehidupan kita ke depan. Kita harus percaya itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa pada pagi ini untuk persekutuan kami. Biarlah kami boleh disemangati Tuhan. Kami sudah lewati 1 minggu dan kami akan melangkah ke minggu yang baru dengan semua permasalahan yang mungkin ada. Ada tantangan, ada problem Tuhan, ada kesulitan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memperlengkapi untuk melewati semua itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang selalu mampu untuk mengubah kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan kami kepada dunia kerja kami, kesetiaan kami kepada panggilan-Mu, kesetiaan kami juga kepada keluarga, bahkan semua tanggung jawab yang Tuhan masih berikan kepada kami. Berkati semua pelayanan gereja ini, bahkan ke depan dalam perlindungan-Mu, kepada semua jemaat dan kepada semua pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa ini, supaya kami boleh melihat tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda pemulihan Tuhan. Walaupun sebagian orang masih menginginkan kekusutan, ketidakjelasan, tapi kami yakin Engkau akan bekerja melalui pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.